Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan. Salawat beriring salam tak pernah kita lupakan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang senantiasa bersalawat kepada beliau insyaallah mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, dalam video konten kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan macam-macam talak. Sebelum saya membahas lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 212011 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian talak. Talak berasal dari kata halak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Al-Jaziri mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dan menurut Abu Zakaria Al-Ansari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi, di sini dapat kita simpulkan, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Melepaskan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Menurut Said Cabit, apabila sudah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Perceraian mendatangkan kemudaratan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan itu harus ditinggalkan. Meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Hadis ini disahihkan olehnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam talak. Di sini, talak apabila ditinjau dari waktu melakukan talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 syarat tersebut, yaitu yang pertama, istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila belum pernah digauli, maka bukan termasuk dari talak sunni. Yang kedua, istri dapat segera melakukan menunggu iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Dan yang ketiga, talak ini dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan haid, di pertengahan haid maupun di akhir haid tersebut. Dan yang keempat, suami yang tidak pernah menggauli istrinya selama masa suci, di mana talak itu dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk dari talak sunni. Talak bid'i yaitu talak dijatuhkan atau tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat talak sunni, termasuk dari bagian talak bid'i. Apa saja bagian-bagian dari talak bid'i? Yang pertama, talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik di permulaan maupun di pertengahan. Yang kedua,
talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yang dimaksud. Selanjutnya, talak yang ditinjau dari jelas tidaknya ucapan dibagi menjadi dua macam, yaitu talak sarih dan talak kinayah. Talak sarih yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Tidak mungkin ada pemahaman lagi. Contoh talak sarhi yaitu engkau saya talak sekarang juga dan engkau saya firak sekarang juga. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istri dengan talak sarih, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar atau atas kemauannya sendiri. Talak kinayah. Talak kinayah yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Contoh, engkau sekarang telah jauh dari rumahku, pulang ke rumah ibumu. Ucapan-ucapan tersebut mengandung sebuah kemungkinan cerai dan mengandung sebuah kemungkinan lain tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran yang sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini tergantung kepada niatnya seorang. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut berniat untuk menjatuhkan talak tersebut, maka jatuhlah talaknya. Akan tetapi, jika tidak berniat untuk menjatuhkan talak, maka talak tersebut tidak jatuh. Selanjutnya, talak yang ditinjau dari kemungkinan rujuk atau tidak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah digauli. Talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i, maka istri wajib beriddah. Bila kemudian suami hendak balik kepada istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan hal rujuk. Tetapi jika dalam masa iddah tersebut suami menyatakan rujuknya, maka talak tersebut menjadi talak ba'in. Yang kedua, talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya untuk mengembalikan bekas istrinya ke dalam ikatan perkawinan. Harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukunnya dan syaratnya. Adapun talak ba'in ini dibagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikahi kembali dengan bekas istrinya tersebut. Talak ba'in kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilik bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya kecuali bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain. Selanjutnya, talak yang ditinjau dari cara menyampaikannya ada 4. Yang pertama, talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan tersebut. Yang kedua, talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya. Kemudian istri membaca dan memahami tulisan tersebut, maka talak tersebut secara tertulis dianggap sah. Dan yang ketiga, talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam berbentuk isyarat bagi suami yang tunawicara. Sepanjang isyaratnya itu jelas dengan meyakinkan bermaksud talak dan atau mengakhiri perkawinannya. Dan yang terakhir, talak dengan utusan, yaitu
talak yang disampaikan oleh suami kepada istri melalui perantara orang lain. Baik teman-teman, itulah pemaparan dari saya tentang pengertian dan macam-macam talak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.